tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah terhadap diri kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat melangkahkan kaki, melahirkan tangan menuju musala yang kita cintai, yakni untuk melaksanakan ibadah rutin tasbih di bulan Ramadan, yakni salat tarawih. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada tujuan kita, yakni Rasul Habib Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bu, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tema malam ini Bu? Amalan yang tidak terputus-putus. Kalau aku pakai judul namanya ada amalan terputus dan amalan yang tidak terputus-putus atau perusahaan yang kekal abadi. Apa namanya Bu? Perusahaan yang kekal abadi. 3 amalan yang tidak terputus-putus oleh kata Nabi SAW itu merupakan sebuah perusahaan itu. Perusahaan yang tidak akan punah, tidak akan pernah habis sekalipun awak telah wafat. Perusahaan amalan perbuatan tersebut tetap mengalir investasinya, tetap mengalir upahnya, gajinya tetap mengalir kalau kita bapak dan ibu. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa bitaras." Apabila telah mati seorang insan, terputus segala amal ibadahnya kecuali 3 Bu. Mana 3? Sadaqatin jariyatin, ilmin yang tanfi'u bi, waladin salihin yad'u lahu, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Atau perusahaan yang kekal abadi namanya. Sedekah jariyah maknanya investasi. Ibu kita orang berusaha, kita orang yang menggalih atau bersungguh mengadakan sebuah usaha. Sedekah jariyah namanya investasi. Kita keluarkan sedekah, kita keluarkan uang, hasilnya nanti akan diterima baik sama kita di dunia maupun mati, sampai dunia akhirat, sampai dunia kiamat Bapak dan Ibu, dan pahalanya tetap kita terima. Selagi investasi kau tadi dipakai baik oleh orang, selagi sedekah kau tadi dipakai manfaat oleh orang, dan pahalanya mengalir kepada kita. Sekalipun sakit tapi berfaedah, pahalanya sampai dunia kiamat. Alah kubana faedahnya sedekah. Makanya Bapak dan Ibu jangan barik-barik mengaluan sedekah. Sedekah itu tidak memiskinkan awak, tapi melainkan untuk menambah harta awak. Sedekah itu tidak membuat awak kehabisan uang, tapi malah menambah rezeki awak. Pahalanya tidak penting Bapak Ibu. Lah kiamat baru sinar awak perhitungkan jumlah daripada pahala tadi. Ngalir kalau orang mati lain mungkin juga bisa awak sumayang lain, mungkin juga awak bisa untuk berpuasa lain, mungkin
mungkin awak bisa berbuat baik lain? Tidak bisa. Tapi pahala tetap dapat dia awak. Tadi mau tak? Aku yang pertama, sedekah jariah. Sekalipun 1.000 rupiah tu, pahala dengan itu. Apalagi lebih daripada itu. Makanya tanam tu. Tanam niat dalam hati awak bersedekah. Tetap kapan perlu jadi donatur walaupun bangsa bisa. Jauh dari donatur pun tak perlu kadang-kadang sekian puluh juta, sekian ratus juta, sekian juta enggak. Yang penting ada. Dan sampai awak kalah dengan kayu. Sabut dan masyarakat tu nak orang kayu tu bukan bangsa harus tak. Sabut dan masuk surga nak orang kayu saya dah orang bangsa perlu. Acuh bana lo sang sawo ko nanti bila lawan saya dalam sorong dia kira masuk arah porong nah harapannya lo saudara itu lah ya bu dan dia lah payah makan dia kira masuk arah porong apa yang beli itu 2 kali rasa sawo bu Allah 2 kali saja atau ada rencana masuk arah pos pantai kan ada rencana ke Singapura mencari arti kan. Tak ada cara singgah ke Selatan dah. Tak walaupun ada masyarakat. Iya betul. Nah, tabungan bu. Tabungan kita 2.000 sehari atau baladonya sehari dalam sebulan ada 50 jadi investasi akan apa namanya itu ke rumah hafiz atau kasur menjadi donatur awak 50.000 tu ada 10 orang berhabis ya. Kalau 50.000 sebulan. Ya tu, kalau awak perlu awak sekarang awak perlu awak. Ya tu. 1.000 seharinya kini kau pada sebulan. Enggak kete tu dulu kata orang investasi dari orang kaya saja awak senang lama. Di bayar nasi awak ini nak ada orang donatur awak bah orang kaya juga masuk surga dah awak dah. Nah itu nilai 2.000 sehari per kapalo sebulan 60.000 tu. Ada orang kata 20 orang 10 ni dia lama-lama tu 20 orang serta 2 sebulan pas kasih awak. Ya dok. Tak jelas dari awak tu sayuran waktu sebulan pasti lah. Tinggal menambah awak kayu apa yang masyarakat mengenal pulau lah pikir lah. Ya dah. Ini tak perlu awak mah awak orang jago. Yang penting awak surga dulu kati lo orang tu. Ya dah. Sebab amaliyah tu nafsi-nafsi lana amaluna walaupun amalukum bagi kita amal dia tuang tu masyarakat awak masuk surga malah apa lo nak dapat sedekah jariahnya awak Allah aku dia masuk surga di pulau kayu dah mana dah. Apa hendak masuk surga aja awak kayu dia lah masuk surga. 2 kali dah sana awak kayu. Di dunia lah kayu dia kira masuk surga lah. Awak 2 kali susah. Di dunia payah makan dia kira masuk neraka lah. Lah kepala kagak lagi doa sekali. Kagak doa sekali. Ya dah. Di biarlah awak di dunia bangsa salah itu dalam surga dia kira masuk surga. Lain tadi dia masuk surga sama-sama tu. Kalau masuk surga buatnya acam dia. Dan kalau ilmu yang tanfi'abi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mengingatkan seseorang untuk kebaikan akhirat. Bukan ilmu yang membuat jauh daripada Allah.
Rabab sama nyampein lo. Mbok nak panjang-panjangnya cerita tentang itu. Cuma yang mau bahas adalah ilmu kama suasana kita adalah ilmu dan kama inginkan kita kepada Allah. Bukan ilmu yang kamu pelajari awak daripada Allah, atau ilmu yang membuat awak cinta untuk dunia. Ilmu mengajarkan kita untuk mencari pangkat, jabatan, popularitas, kekayaan. Tidak, bukan ilmu tersebut. Artinya kita diajarkan untuk masuk neraka karena seluruh sesuatu, kekayaan, kenikmatan, kebaikan yang kita dapat di atas dunia membuat kita lupa kepada Allah, namanya istidraj. Tahu istidraj? Menambah tinggi tapi jatuh. Awal akan masuk anak kedua, ditambah lagi kemudian orang untuk masuk tentara, untuk masuk polisi saja, tanpa lupa, tanpa mengajarkan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuklah jadi tentara itu, tapi tuang dulu. Nah, jadilah polisi itu, tapi tahu di Tuhan dulu. Paham? Ini masuk orang dalam bahasa keren dulu, waduh cita-cita sementara kini itulah dibuka lowongan, bahkan diutamakan tamakan pondok. Kamu ke guru agama. Kapol anu bana kodim, padang-padang yang datang ke pondok-pondok. Ustaz lagi masuk we. Sampai ke sudah datang mengatakan bahwa tamatan pondok direkrut untuk menjadi angkatan. Ini tak gagah-gagah. Dua dapat. Tuan Allah dapat. Dunia pun ditarik. Diterima. Kau ilmin dan tabi'ubi. Ilmu yang bermanfaat. Diajarkan ke orang banyak. Tak karena gara-gara ilmu yang kita ajarkan tadi itu tahu menuju Tuhan. Dipakai untuk beribadah, berzikir untuk mengingat dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala dari model. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Jadi orang yang paling elok itu adalah orang yang mengajar, mengaji. Itu yang paling baik. Yang mengajarkan akan kebaikan akhirat, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinilai oleh Allah, dan bahkan ilmu yang diajar itu pahala mengalir ke kita. Di dalam Al-Quran dinyatakan Bapak Ibu, sesuatu yang kita contohkan di dalam hal keburukan, maka seluruhnya mengalir ke seluruh kawan. Hati-hati. Wajarulah atau tidak wajarulah orang lagi bersumpahlah. Sedangkan tidak diajar, nampak dari awak saja perbuatan tunya. Awak membuat sesuatu, awak nampak dia orang ditiwek tanpa sepengetahuan awak, dosa tapi itu dia awak. Tak ajar gitu dulu. Dek kalau nampak dia awak membuat, lah suah nampak dia nyetiw lah, nyokar jual lah, dosa tapi dia kita. Kalau itu hal yang buruk, tidak izin dia awak yang membuat, tapi dek gara-gara nampak dia awaknya membuat, ngalir dosa kawan. Mempunyai di dunia itu awak harus hati-hati. Kadang nak diajar saya doa ada dibuatkan dapat je investasi dosa dia awak, ngalir je dosanya kawan pada itu. Paling banyak. Makanya banyak ini kok orang yang mengajarkan sesuatu yang lupa kepada Allah. Karena tidak berdasar dengan agama. Hatinya, jiwanya tidak berdasarkan kepada agama. Sehingga didoktrin kepada anak-anak di sekolah untuk mencintai dunia, mendapatkan cita-cita dunia.
Tidak dibikin dan tidak diajarkan dan mempautkan hati kepada Allah dahulu. Aku dosur Allah datang. Ya bu. Jadi kalau kau jadi guru, berhati-hati lo jadi guru kok. Mau tidak sekedar jadi guru siapa kok kau jadi guru awak tolong belajar jadi guru dulu supaya jangan awak mengajar hal yang kamajat pun awak pun ke dalam neraka. Kalau cek bahawa yang kaman doktrin hati anak-anak untuk kebut dunia, awak akan masuk neraka dulu. Nah, ini kalau gak guru kalau masuk neraka aja. Maka jadi dalam mengecek menyampaikan kaji kau lupa, menyampaikan pelajaran apa gunanya, ya. Kadang diajarkan sesuatu yang menyimpang dari agama. Mana salah satunya? Yaitu asal ugang dari baru-baru. Pernah belajar? Ya, pernah belajar ya? Di IPA asal ugang dari kalau sesuatu keluar dari baru agama. Makanya hati-hati jadi guru. Silakan mengajarkan teori tapi jangan keluar daripada akidah harus berdasar jawabanmu awak majar. Jangan sasih keluar lontaran ucapan awak dalam majar. Dapat dosa awak lain. Awak ilmu yang manfaat, tapi ilmu yang manfaat dan dapat pahala ilmu manfaat lagi doh, melainkan daripada dosa ilmu awak tadi yang awak dah dapat. Jadi tidak seluruh ilmu lo kalau mau masuk surga, gitu. Bisa ilmu kau majat pondok adalah neraka. Bapak Ibu kami muliakan. Di sanca-anca majako majalamu. Sanca-anca majalamu mengingat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada gunakan awak beku. Di dunia awak pandai, di akhirat awak sedang bodoh. Yang kedua yaitu waladin salihin jadi Allah, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Baik pun kami muliakan investasi akhirat atau perusahaan yang kekal abadi, salah satunya anak awak. Anak siapa? Anak awak. Makanya daripada itu ajarkan atau hadirkan ke dalam jiwa anak awak itu untuk kuat beragama. Seluruh anak awak ajarkan untuk beragama yang baik, didik dengan agama yang baik, supaya banyak anak awak dan kawan doa awak nanti. Ya bro, gitu. Supaya tidak sampai awak di dalam akhirat. Tidak bisa nunggu anak ibu dan tentara itu kepenyelamayan, anak ibu dan polisi kepenyelamayan ibu dalam kuburan. Tidak bisa ada lagi aneh. Pistol lagi aneh kawan. Suatu tembakan kayak tembaklah gitu. Tapi mungkin orang tembak kayak pistol itu. Kayak orang awak di game ketiga soper, gitu. Dia game ketiga soper ini kok sogok lah mereka itu, kan enggak. Cuman anak kita yang saleh, yang belajar di pondok pesantren, berdoa di atas kepala makam kita nanti. Selepas kurang pahit daripada kubuawan, kita nak awak seorang nak soleh dan buat pakai buat mengaji pesantren. Berdoa senang dengan meletaskan air mata Allah maj'al qarrahu radatan min riyadil jannah wa la taj'al qarrahu hufratan min hufratin nira. Ya Allah, jadikanlah kubur ibuku, jadikanlah kubur ayahku ya Allah menjadi taman dari taman surga ya Allah. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufratin nira. Ya Allah, dan jadikan kubur ibuku atau ayahku ya Allah menjadi
lubang dari lubang neraka ya Allah. Media air matanya dalam berdoa langsung didatangi Allah bau bah yang lahat dan samping tadi bau bah menjadi taman surga dan lapang. Nak teragam apa itu? Nak teragam apa? Lagi teragam apa itu? Amal gue. Mati lah sampai. Itu teragam. Amal gue surat saran anak awak kak. Kasugau. Saran anak awak kasug. Ke pesantren. Suruh mengaji. Minimal anak seorang ada dua lah. Nggak boleh lah mohon ku atau boleh menyebut kamu itu rumah bocor ramah di sini enggak apa ceramah ku kurang boleh lah mau bahas ku ada orang mau caruan lah aku tunjuk gak mak kini ku cie tadi mempunyai caruan kini ku anak tu nama lain nama atau mak lain nak ambo lain ini ku berarti bicara macam itu kunci-kuncinya. Nggak ada muat ada perlu apa nih pandai nama itu. Kalau nggak muat berarti nggak amak berarti nggak amak namanya pencari sini dah. Berarti amak pencari itu. Iya kan? Jadi kalau ada apa betul bahwa minimal satu orang daripada anak kita serahkan ke pesantren. Untuk keselamatan awak nanti di omelah akhir. Aku ya, 3 amalan yang tidak pernah terputus daripada kita. Harus ada di awak dulu. Ya, harus ada di awak. Baca dua kamu tujuh jalan yang pertama masalah kata tadi. Nah, selesai Pak. Yang kedua ilmu yang bermanfaat tu baca dulu. Anak awak jangan langsung salahan KTPA saja saja. Kalau tak pandai majah minimal Al-Fatihah atau ajar. Paham ya? Minimal Al-Fatihah awak majah dan salah ke semua sampai majah. Pengkunya majah satu pengkunya semua sekarang ada. Awak itu ya tu. Itu ilmu yang bermanfaat tadi. Kalau pengen dapat ilmu yang bermanfaat, ajarkan anak kita minimal Al-Fatihah. Al-Fatihah daripada majalah. Ajar Fatihah, lah pandai nawal Fatihah itu untuk memperdalam ilmunya baru saran KTPA atau kasurau. Jadi doa nawal yang soleh, tapi kan gue. Salahkah jadi ada ilmu bermanfaat anak yang soleh di bahasa kasurau, tapi ilmu manfaat daripada ilmu yang ajar tadi atau Al-Fatihah. Al-Fatihah tu tujuh balik kali saya semalam minimal nyobaco di anak awak. Sembahyang kan untuk Fatihah sadwe kan 7 balik rakaat sadwe. Ini wajib ini juga 7 kali saya semalam dibaca di anak awak. 7 balik kali lo awak dapat pahala ilmu bermanfaat daripada anak awak. Minimal kalau anak awak sembahyang 5 waktu. Basarah lu kan suka ke pesantren. Di pesantren tuh sembahyang sembahyang tahajud tuh. Sembahyang tahajud, sembahyang duha, itu sembahyang di ada janet guru pesantren sore itu. Banyak sembahyang bertambah dari 7 kali tadi, bertambah jo sembahyang dan lain. Sehingga banyak ilmu yang bermanfaat, pahala ilmu yang bermanfaat dapat begitu dari anak awak. Nah, dapat ketiga dapat dari anak awak ilmu manfaat, dapat lo anak awak di gara basarahan ke pesantren menjadi anak yang soleh. Ciptakan tubuh ba'a harus ciptakan. Kalau tidak ya boye, kalau tidak ada anak awak salah seorang yang masuk pesantren do, ambo sampaikan gagal perusahaan awak. Gitu. Gagal perusahaan awak. Jadi anak awak perusahaan awak untuk akhirat itu. Kalau tidak ada anak awak yang akan masuk pesantren soal lahir dong, ambo sampaikan anak awak tidak ada dan membalik gunung soal lahir. Alhamdulillah.
kok jadi pegawai, kok jadi jadi ini sebenarnya. Berarti tak doang nama yang dibalik bunuh tu. Minimal seorang tu nak kamu balik bunuh tu awak di dalam kubur bapak dan ibu. InsyaAllah mudah-mudahan ikhtiar kita untuk menghadapkan yaumil akhir kita, persiapkan amal yang bermanfaat, persiapkanlah pahala yang tidak terputus untuk diri awak. Semoga awak mendapatkan pahala walaupun lah mati nanti dalam kubur. Dan seluruhnya kita bisa mendapatkan semuanya itu, masuk kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak kurang mohon maaf kalau kalian kasih turun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum